Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ekonomi makro. Yang pertama yaitu ada 3 masalah pokok. Apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Yang kedua, bagaimana sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang tersedia harus digunakan untuk memproduksi. Dan yang ketiga, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi atau bagaimana barang-barang tersebut dibagikan. Selanjutnya ada masalah dalam ekonomi makro. Yang pertama, masalah stabilisasi. Masalah-masalah jangka pendek seperti inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Yang kedua, masalah pertumbuhan. Masalah jangka panjang ini seperti pertumbuhan penduduk, kapasitas produksi, dan investasi. Selanjutnya, perekonomian nasional. Terdapat beberapa perekonomian nasional. Yang pertama itu pendapatan nasional, yang kedua produk nasional, ketiga tingkat kesempatan kerja, empat tingkat harga, dan yang kelima neraca pembayaran. Selanjutnya 4 sektor dalam perekonomian. Yang pertama sektor keluarga atau personal sektor, yang kedua sektor perusahaan atau bisnis sektor, yang ketiga sektor pemerintah, dan yang keempat sektor perdagangan luar negeri. Selanjutnya 5 pelaku makro. Yang pertama rumah tangga, yang kedua produsen, 3 pemerintah, 4 lembaga-lembaga keuangan, dan kelima negara lain. Yang pertama ada rumah tangga. Rumah tangga menerima penghasilan dari produsen atau sebagai upah maupun dividen. Yang kedua, rumah tangga menerima penghasilan dari tabungan. Ketiga, membelanjakan penghasilan di pasar barang, menyisihkan penghasilan untuk ditabung, membayar pajak kepada pemerintah, dan yang keenam perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada produsen. Produsen memproduksi dan menjual barang ataupun jasa. Yang kedua, menyewa faktor-faktor produksi. Yang ketiga, membutuhkan kredit usaha. Dan yang keempat, memerlukan tenaga kerja. Selanjutnya, pemerintah. Pemerintah berperan untuk menarik pajak, memberikan subsidi, membeli barang-barang, meminjam uang dari luar negeri, dan menjual surat-surat berharga. Selanjutnya ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan berperan untuk menerima simpanan tabungan atau deposito dari RT, menyediakan kredit, dan menyediakan uang. Selanjutnya, negara lain. Negara lain membeli barang-barang atau impor, menjual barang-barang ataupun ekspor, dan menyediakan kredit maupun pinjaman. Selanjutnya ada 4 pasar. Yang pertama pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri. Pasar luar negeri. Yang pertama itu neraca perdagangan, ekspor maupun impor. Yang kedua, dasar penukaran luar negeri, harga rata-rata ekspor dibagi harga rata-rata impor. Dan yang ketiga, cadangan devisa. Selanjutnya, pendapatan nasional. Yang pertama, jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Yang kedua, salah satu indikator untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Yang ketiga, indikator arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Yang keempat, produk domestik bruto atau PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional ada 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, dan yang ketiga pendekatan pengeluaran. Yang pertama pendekatan produksi. 9 lapangan usaha sektor yaitu 1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua pertambangan dan penggalian. Ketiga industri pengolahan. 4. Listrik, gas, dan air bersih. 5. Konstruksi. 6. Perdagangan, hotel, dan restoran.
7. Pengangkutan dan komunikasi. 8. Keuangan, real estate dan jasa perusahaan. 9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sektor. Selanjutnya, pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. 3. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto atau pajak tak langsung dikurangi subsidi. Selanjutnya, pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran. Semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventory dan ekspor neto, atau ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor. Selanjutnya ada indikator ekonomi turunan PDB. Yang pertama, produk nasional bruto. PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Yang kedua, produk nasional neto atas dasar harga pasar. PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun. Yang ketiga, produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi. Produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Yang keempat, angka-angka per kapita. Ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui struktur ekonomi. Yang kedua, mengetahui perkembangan ekonomi, membandingkan perekonomian antar wilayah atau negara ataupun daerah. Dan yang keempat, dasar pengambilan kebijakan. Dan yang terakhir, tujuan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, tingkat pendapatan nasional real yang tinggi. Terjadi pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Yang kedua, tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Tingkat pengangguran yang rendah. Yang ketiga, kondisi perekonomian yang stabil atau inflasi yang rendah dan terkontrol. Yang keempat, peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi atau optimasi sumber daya. Yang kelima, distribusi pendapatan yang merata atau keadilan dan mengurangi pemborosan. Dan yang terakhir, neraca pembayaran yang berimbang.